Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fi daraini amin. Wa kana yaqul 'alaika ayyuhal murid bil ishtighal bi 'ilmi syari'ah wa qira'atihi 'ala al-ulama al-jami'ina baina al-'ilmi wal 'amal. ولا تكن كالعباد والزهاد الذين خرجوا من هذه الدار وقلوبهم في حجاب عن الأدب في عبادتهم مع ربهم وكان يقول كل مريد لم يتغلغل في علوم الشريعة قبل موته ربما مات مصرا على الكبائر كدقائق العجب والرياء والنفاق وهو لا يشعر. Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, menukil dari pernyataan Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, bahwasanya beliau berkata, alaika ayyuhal murid, wajib atas kalian wahai segenap murid, segenap santri, segenap talibul ilm, segenap yang ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah, bil ishtighal, untuk menyibukkan diri belajar ilmu syariah dan membacanya kepada ulama yang telah mengumpulkan ilmu dan amal. Jangan kita belajar kepada seorang alim yang hanya punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Jangan pula kita belajar kepada seorang alim atau seorang yang ahli ibadah tapi enggak juga punya ilmu. Wala takun kal ubad waz zuhad, sebagaimana yang telah terjadi sebelum kalian. Banyak orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud, mentalak dunia, tapi mereka keluar dari dunia ini alias mati dalam keadaan hijab daripada adab, tertutup daripada adab dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu belajar ilmu dari orang-orang yang telah mengumpulkan ilmu zahir dan batin, ilmu dan mengamalkannya. Sebagaimana disebutkan bahwa seorang telah belajar kepada Sayyidi Imam Ahmad bin Hanbal, 20 tahun beliau belajar ilmu dan adab. Akan tetapi sepeninggal beliau, seorang murid tersebut menyesal. Kenapa? Karena dia waktu itu belajar adab 18 tahun dan belajar ilmu cuma 2 tahun. Setelah itu beliau berkata bahwa sesungguhnya kalau dahulu aku belajar adab saja 20 tahun jauh lebih baik daripada saya mempelajari ilmu tanpa mempelajari adab. Maka itu tuntut ilmu dan adab sebagai talibul ilm, adab sebagai seorang muridin, sebagai orang fuqara harus benar-benar untuk diamalkan agar insya Allah kita menutup kehidupan kita dengan keadaan husnul khatimah, dalam keadaan terbuka hijab itu dari antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa kana yaqul kullu muridin, seorang santri manapun, lam yataghalghal bi ulumi syariah, yang dia itu tidak mumpuni ilmu syariatnya sebelum dia mati, hanya sibuk belajar tasawuf, sibuk untuk mempelajari ilmu-ilmu tasawuf tapi enggak mempelajari ilmu syariat. Rubbama mata musirran alal kabair, bisa-bisa jadi dia mati dalam keadaan na'udzubillah senantiasa menjalani dosa besar. Maka itu belajarlah ilmu dan belajar tasawuf. Kalau cuma belajar ilmu syariat tanpa tasawuf juga bahaya. Rubbama mat, bisa jadi dia ketika mati dan di dalam hatinya ada ujub, ada riya, bahkan ada sifat kemunafikan, wa huwa la yash'ur, dan kadang dia enggak sadar kalau itu semua ada pada hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata ulama, untuk mengumpulkan dua ilmu ini, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassak. Orang kalau belajar fikih, belajar ilmu halal haram terus tapi enggak belajar ilmu tentang bagaimana penyakit hati dan lain-lainnya, dia akan bisa menjadi fasik. Karena dia pegangan hanya dengan ilmu, enggak pegangan dengan kebersihan hati, jadi fasik. Atau sebaliknya, man tasawwaf walam yatafaqqah faqad tazandak. Apalagi yang satunya, pokoknya intinya hanya ibadah,
kemudian belajar tasawuf tapi nggak mempelajari ilmu yang namanya sholat, zakat ataupun yang lainnya daripada ilmu fikih, maka bisa-bisa jadi dia itu tazandak, bisa keluar dari agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Dan barang siapa yang mempelajari kedua-duanya, maka dialah orang-orang yang benar-benar di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pelajari ilmu dan sucikan hati dan adabnya itu dijalani. Ya, kalau sudah talibul ilm nggak punya adab, nggak ada bedanya sama beruang. Ya, talibul ilm nggak punya adab, nggak ada bedanya sama beruang. Al Habib Abdurrahman Segaf beliau mengatakan man la lahu adab fahuwa dub. Ya, orang kalau sudah nggak punya adab, nggak ada bedanya sama beruang sama binatang. Bedanya kita sama binatang itu adab. Wa kana yaqul iyyakum wal i'tirad ala man ra'aitahu saminan. Kata Imam Sya'rani, Abil Abbas Al-Mursi beliau berkata, hati-hati, jangan sekali-kali suudzon. Jangan sekali-kali berprasangka buruk dengan ulama yang badannya gemuk. Ya. Kenapa? Fa innal hubba idza tamakkan minal abdi, ya, kalau yang namanya cinta kepada Allah itu kalau meresap, hatinya tentrem, itu bisa menggemukkan badan. Samin, besar badannya. Makanya ada sebagian ulama yang kita tahu badannya gede-gede. Kita terus jangan suudon, iki ulama kok doyan mangan. Ya, badan segitu besarnya itu mesti makannya banyak. Naudzubillah. Iyyaka wal i'tirad, hati-hati, jangan protes, jangan suudon. Kan Imam Shibli, Imam Shibli saminan jiddan, beliau itu gemuk badannya. Ya, sebagaimana Imam Baijuri itu juga gemuk. Baca a'immah itu badannya gemuk. Wa idza qila lahu bidzalik, kalau beliau ditanya, "Imam, antum badan kok begitu gemuknya? Apa yang membuatmu gendut?" Dijawab, "Kullama atadzakkar ana abduman izdada sumnan." Setiap kali aku ini ingat, aku ini hambanya siapa? Enggak main-main, ini hambanya siapa? Hambanya Allah. Setiap menyebut nama Allah tambah gemuk badannya. Setiap kali menyebut zikrullah tambah gemuk. Karena ba'dul aulia ya, yashba' min zikrillah. Sebagian aulia itu ya kalau lapar ngambil tasbih zikru Allah, 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 yashba'. Lain sama kita. Kalau habis zikir ju. Ya. Lain karena tidak ada mahabbah, tidak ada ta'zim. Kalau mereka itu Masya Allah, yashba' min zikrillah, penuh. Makanya mereka itu karena mahabbahnya kepada Allah, orang itu kalau betah, orang kalau senang itu bagaimana? Gemuk badannya. Seperti itulah mereka para aulia Allah. Wa dakhal muridun marrah ala Syekh Samin, fawajadahu yuzahid furidin fid dunya. Suatu saat ada seorang santri hadir ke majelis taklimnya seorang ulama gemuk. Sudah gemuk pas ceramah orang dibilang jangan makan banyak-banyak. Lah bingung orang yang dengar. Kif? Ini syekh ini nyuruh orang enggak makan banyak-banyak, wah dia gemuknya seperti ini. Min fina ada sumun ada. Kalau dia enggak makan banyak, enggak mungkin. I'tirad fi qalbuh. Wa huwa kadub, bahkan dikatakan gemuknya yang namanya kiainya ini, syekhnya ini sampai kayak beruang gedenya badannya. Wa huwa minas siman, saking gemuknya. Fakashafahu syekh. Apa yang ada terbesit di hati seorang murid itu dikasyaf. Wa qala wa izzatih ta'ala, kemudian berkata demi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ma sammananil akal wa inna ma sammanani hubbuhu ta'ala. Demi Allah, yang buat aku gemuk ini bukan makanan, tapi kecintaan kepada Allah lah yang membuat aku itu gemuk. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para thulabul ilm, ya. Maka kita diajarkan dua hal. Yang pertama, nuntut ilmu dari seseorang yang mengumpulkan dua ilmu, zahir dan batin, yaitu ilmu dan amal. Dan yang kedua, kita diajarkan untuk punya adab. Jangan sekali-kali banyak kritik, jangan sekali-kali kita i'tirad ya, ataupun suudzon dengan para alim ulama agar kita enggak mahrum dari keberkahan mereka di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.